Nama saya Obed Aposen Sitompul, NIM 190501019 dari Teknik Sipil Universitas Samudra. Di sini saya ingin menjelaskan atau membacakan PowerPoint saya tentang Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA ini adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data akuntansi yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian, tugas pengolahan data perusahaan itu biasanya dilakukan oleh Sistem Informasi Akuntansi atau SIA tadi. Itu untuk mengumpulkan data dan menjelaskan kegiatan dari perusahaan. Kemudian mengubahnya menjadi bentuk data dan dapat dibaca oleh pemakai. Kemudian, pada pengolahan data itu terdiri dari 4 tugas utama. Yang pertama itu adalah pengumpulan data, yang kedua itu adalah manipulasi data, yang ketiga itu adalah penyimpanan data, dan keempat adalah penyiapan dokumen. Kemudian pengumpulan data, yang pertama tadi adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu adalah setiap tindakan yang dilakukan perusahaan itu untuk melibatkan semua elemen pada lingkungannya. Itu seperti contoh transaksi itu yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah manipulasi data. Maksud dari manipulasi data ini itu data yang sudah kita kumpulkan tadi atau data yang sudah kita dapat dari lapangan tadi itu kita ringkas lagi atau kita buat data terperincinya lagi supaya dapat mudah dipahami. Kemudian yang ketiga itu adalah penyimpanan data, yang dimana data yang sudah kita buat tadi itu alangkah baiknya kita simpan di tempat yang aman agar tidak tercecer. Kemudian itu ada penyiapan dokumen. Penyiapan dokumen itu biasanya data yang sudah kita simpan tadi itu kita sajikan dalam bentuk dokumen itu supaya lebih mudah lagi disampaikan atau lebih mudah lagi dijelaskan kepada pihak-pihak lain. Kemudian pada sistem informasi akuntansi ini atau SIA ini memiliki 7 karakteristik. Karakteristik yang pertama itu adalah relevan. Maksud relevan itu adalah informasi yang kita dapat itu bisa memprediksi dari hasil yang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah dapat dipahami, yang dimana informasi atau data-data yang sudah kita dapat tadi itu jika kita baca atau jika orang baca, mereka atau kita itu dapat memahaminya atau dapat mengerti. Kemudian yang ketiga itu adalah dapat diuji. Maksudnya dapat diuji adalah data-data yang kita dapat sekarang ini jika dilakukan pengujian hasilnya itu sesuai nggak sama di lapangan, itu seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah netral. Maksudnya netral itu adalah hasil data-data laporan tadi itu tidak memihak ke bagian manapun. Kemudian yang kelima adalah tepat waktu. Maksudnya tepat waktu adalah waktu yang sudah ditentukan, misalnya 1 bulan, itu tidak boleh kita terlambat dalam pengumpulan datanya, harus tepat waktu. Karena kalau tidak tepat waktu itu berpengaruh pada hasil dari keputusan yang akan dicari. Kemudian tuh yang keenam adalah dapat dibandingkan. Maksudnya dapat dibandingkan itu adalah data atau laporan yang kita dapat itu yang sekarang bisa dibandingkan sama hasil data laporan yang masa lalu, itu dapat dibandingkan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh itu informasinya lengkap. Maksudnya informasi yang lengkap itu informasi yang kita dapat, yang kita kumpulkan dan yang kita jelaskan itu tidak boleh separuh-separuh atau harus kita jelaskan semuanya secara lengkap, secara detail supaya pendengar atau yang membaca laporan data kita itu dapat mengerti dengan isi laporannya. Kemudian manfaat dari adanya SIA ini adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas utama dengan efektif dan efisien. Kemudian meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Manfaat dari adanya SIA adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas
secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas, mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan.